Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Fleck yang tengah merias wajahnya dengan dandanan layaknya seorang badut. Ia juga terlihat menarik sisi kanan dan kiri bibirnya hingga menampakkan raut wajah tersenyum bahagia. Meski air mata yang menetes tak bisa menipu perasaannya sendiri. Arthur merupakan seorang pemeran badut yang kerap mendapatkan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan hiburan, ataupun sekedar menjadi pusat perhatian bagi beberapa tempat yang membutuhkan jasanya. Dan kali ini ia mendapatkan tugas untuk menarik perhatian orang-orang agar mau datang ke sebuah toko yang sedang mengadakan cuci gudang. Namun saat ia tengah menari-nari di depan toko sambil memegang papan iklan di sana, tiba-tiba datang segerombolan remaja yang langsung merampas papan iklan tersebut hingga memaksa Arthur mengejar mereka untuk bisa mendapatkan papan itu kembali. Sialnya di sebuah lorong jalanan, langkah Arthur terhenti begitu saja ketika kawanan remaja nakal itu menghantamkan papan tadi ke arah sang badut yang sedang berlari hingga membuatnya terjatuh. Bahkan dengan teganya, mereka malah memukuli Arthur tanpa alasan yang jelas. Di sini Arthur sangat kasihan sekali. Kini Arthur tengah berada di kantor dinas sosial setempat dan diketahui ia cukup sering mengunjungi tempat tersebut untuk berkonsultasi mengenai masalah yang dideritanya, di mana ia mengidap sebuah sindrom yang membuatnya selalu tertawa tanpa henti ketika merasa cemas atau panik berlebihan. Arthur juga mendapatkan obat gratis dari pemerintah yang selalu dikonsumsinya setiap hari. Penyakit yang dideritanya itu juga cukup mengganggu, termasuk ketika ia tiba-tiba tertawa tanpa henti saat diperingatkan oleh seorang wanita di dalam bus ketika ia dicurigai tengah berbuat aneh terhadap anaknya. Padahal yang dilakukan Arthur hanyalah ingin menghibur anak tersebut. Kini Arthur telah tiba di apartemennya dan ia diketahui tinggal berdua dengan ibunya. Wanita tua itu bernama Penny Fleck yang memiliki kondisi fisik sudah cukup rapuh dan sering sakit-sakitan. Hubungan mereka terlihat sangat baik, bahkan keduanya kerap menonton acara TV favoritnya yang bertajuk Murray Franklin Show. Murray sendiri merupakan aktor sekaligus host terkenal pada masa tersebut dan Arthur terlihat sangat mengidolakannya. Penny juga sempat menanyakan pada Arthur soal surat balasan yang tak kunjung tiba dari Thomas Wayne, seorang politikus kaya yang dulu menjadi tempat Penny bekerja saat masih muda. Dari sini diketahui bahwa Penny merupakan mantan pekerja di rumah Thomas dan sejak beberapa tahun terakhir ia kerap mengirimkan surat pada mantan bosnya itu. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada satupun balasan dari semua surat yang telah dikirimkannya kepada Thomas. Keesokan harinya, tanpa alasan yang jelas, Randall yang merupakan rekan kerja Arthur memberikannya sepucuk pistol. Meski sempat ditolak oleh Arthur, namun pria gemuk itu berdalih jika pistol tersebut bisa digunakan Arthur untuk membela diri dalam kondisi tertentu. Hingga kemudian ia pun menerimanya dengan sedikit terpaksa. Dalam perjalanannya pulang, Arthur bertemu dengan seorang wanita bernama Sophie bersama dengan anaknya di dalam lift, yang juga merupakan tetangga di apartemennya. Arthur nampak tertarik dengan wanita satu anak itu. Bahkan ia sempat terlihat membuntuti Sophie seharian penuh hingga berani mengajaknya pergi ke suatu bar yang menjadi tempat Arthur mengikuti acara stand-up komedi. Sayangnya Arthur yang gugup saat pertama kali manggung di acara tersebut justru hanya bisa tertawa tanpa henti, meski ia juga sempat menyampaikan materi lawakan yang telah ditulisnya sendiri. Kali ini Arthur kembali mendapatkan tugas barunya sebagai badut untuk menghibur anak-anak di rumah sakit. Namun keceriaan di sana langsung berubah menjadi sunyi ketika tanpa sengaja ia menjatuhkan pistol yang sempat disimpannya di saku celana. Melalui sambungan telepon, Arthur memang sempat berdalih jika pistol itu hanyalah mainan dan merupakan properti dari lawakannya. Namun Hoti yang merupakan bosnya di tempat kerja mengaku telah diberitahu oleh Randall bahwa Arthur telah membeli pistol tersebut darinya tempo hari. Alhasil Arthur pun dipecat dari tempatnya bekerja. Dalam kondisi yang kacau setelah dikhianati oleh rekan kerjanya sendiri hingga membuatnya dipecat,
Arthur kini kembali menghadapi masalah baru dalam perjalanan pulang. Di dalam kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pria yang tengah merayu seorang wanita di sana. Wanita yang merasa tak nyaman itu sempat melirik Arthur dengan harapan agar ia bisa ditolong. Namun, Arthur yang memiliki masalah dengan mentalnya justru mengungkapkan ekspresi kecemasannya itu dengan tertawa tanpa henti. Sontak aksi tersebut telah menarik perhatian ketiga pria di sana. Hingga kini mereka malah membuli Arthur dan memukulinya tanpa henti. Dalam situasi tersebut, Arthur mulai memberanikan diri dengan membalas ketiga pria itu dengan menembakkan pistolnya hingga membuat mereka tewas seketika. Namun sejak aksinya itu, Arthur malah seperti merasakan kebahagiaan yang baru yang belum pernah dirasakannya selama ini. Badut itu bahkan sempat menari-nari di sebuah toilet yang menjadi tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, kabar tentang pembunuhan 3 pria di kereta itu pun langsung menjadi berita panas di Gotham City. Dan Thomas Wayne mengungkapkan pendapatnya jika aksi pembunuhan itu terjadi seperti gerakan kaum bawah atau rakyat dari kelas sosial rendah yang merasa tak adil dengan kehidupan saat ini, hingga menyerang orang-orang dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Situasi itu juga yang diakuinya sebagai alasan Thomas mencalonkan diri menjadi wali kota di sana. Nah, sejak saat itulah sosok badut yang menjadi pembunuh di kereta dianggap menjadi pahlawan atau pembela kaum lemah di Gotham City. Bahkan aksi demo yang terjadi saat itu dilakukan oleh sebagian besar demonstran yang mengenakan riasan ala badut. Dalam film ini dikisahkan bahwa Gotham tengah mengalami masa-masa kelam dengan pemerintah yang amburadul dan rakyat yang seolah sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah di sana. Bahkan Arthur sendiri turut merasakan dampaknya ketika dinas sosial yang selama ini menjadi tempatnya berkonsultasi dan mendapatkan obat secara gratis malah justru diberhentikan oleh pemerintah Gotham begitu saja. Sempat ada fakta yang cukup mengejutkan ketika Arthur yang disuruh Penny untuk kembali mengirimkan surat pada Thomas, dan surat itu malah justru dibacanya. Dari surat itulah akhirnya Arthur mengetahui bahwa ia merupakan anak dari politikus yang sangat kaya raya di Gotham City. Menyadari hal itu, Penny akhirnya mengakui bahwa ia sempat menjalin hubungan lebih intim dengan Thomas Wayne. Namun karena perbedaan kelas sosial di antara mereka, akhirnya hubungan percintaan itu pun harus diakhiri. Dengan penuh penasaran, akhirnya Arthur pun mengunjungi kediaman Thomas Wayne. Bahkan ia sempat bertemu dengan Bruce Wayne yang merupakan putra sematawayang Thomas. Namun sayangnya, Alfred yang menjadi penjaga sekaligus juga sempat mengenal Penny, langsung mengusir Arthur dari sana. Sementara saat ia pulang, Arthur mendapati adanya petugas medis yang membawa ibunya dari sana. Penny dilaporkan sempat mengalami stroke dan kini harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Di rumah sakit, Arthur yang masih syok atas kondisi ibunya kini malah didatangi oleh 2 orang detektif yang bernama Garnity dan Burke. Tujuan mereka adalah untuk meminta keterangan terkait pembunuhan 3 pria di kereta oleh seorang badut tempo lalu. Namun kali ini Arthur tetap berkelit meski sejumlah tuduhan sempat mengarah kepadanya. Di malam itu juga Arthur kembali menonton acara Murray melalui TV di ruang inap ibunya. Kali ini perasaannya sempat terbang melayang ketika mengetahui bahwa acara tersebut juga sempat menampilkan tayangan dirinya saat tengah beraksi sebagai komedian di bar tempo lalu. Namun sayangnya cuplikan tersebut hanya ditujukan untuk menjadi bahan ejekan saja di acara Murray, hingga membuat Arthur sangat kecewa dengan tokoh yang selama ini diidolakannya. Seolah masih penasaran dengan sosok Thomas yang disebut Penny sebagai ayah kandungnya, Arthur kini mencoba menyelinap ke sebuah bioskop, tempat di mana Thomas menonton film. Hingga akhirnya ia pun bisa bertemu langsung dengan Thomas di sebuah toilet. Di sana percakapan singkat sempat terjadi. Thomas mengungkap bahwa Penny merupakan wanita delusional yang sempat bekerja untuknya. Bahkan ia juga menyebut jika Arthur merupakan anak yang diadopsi Penny, namun selalu diakuinya sebagai buah cintanya dengan Thomas. Mengetahui fakta tersebut, Arthur hanya bisa tertawa terbahak karena rasa panik yang didapatnya. Bahkan ia sempat mendapat tamparan dari Thomas
ketika ia hanya menginginkan pelukan dari sosok pria yang ada di depannya itu. Setibanya di apartemen, Arthur yang kini semakin kacau kembali mendapat pesan di teleponnya dari detektif mengenai pembunuhan pria di stasiun kereta api kemarin. Namun yang menarik perhatiannya ketika ada pesan masuk dari Franklin Mureso yang ingin mengundangnya ke acara mereka, menyusul tingginya permintaan dari penonton pada sosok Arthur, yang cuplikan videonya sempat viral tempo hari. Masih dengan rasa penasaran pada masa lalunya, Arthur kini mengunjungi rumah sakit jiwa Arkham untuk mendapatkan data tentang ibunya, yang diketahui sempat menjadi pasien di sana. Dari sinilah akhirnya semua fakta terungkap. Dalam berkas disebutkan bahwa Penny merupakan penderita delusional, dan ia juga sempat mengadopsi seorang anak laki-laki yang malangnya malah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pacar Penny saat itu. Bahkan disebutkan juga jika Arthur kecil sempat disiksa hingga mendapatkan trauma yang sangat parah. Kini perasaan Arthur semakin kacau dan tak terkendali. Bahkan ia sempat masuk ke apartemen Sophie seolah ia sudah sangat dekat dengan wanita itu. Namun berbeda dengan Sophie, ia justru merasa sangat asing dengan sosok Arthur dan memintanya untuk segera meninggalkan apartemennya. Dari sini diketahui bahwa ternyata selama ini Arthur hanya berhalusinasi seolah telah sangat dekat dengan wanita itu. Padahal di antara mereka tidak pernah ada komunikasi sama sekali selama ini. Tidak hanya itu saja, dengan semua rasa penyesalan atas fakta yang didapatnya selama ini, Arthur bahkan sampai tega membunuh Penny di rumah sakit dengan membekap wajah ibunya menggunakan bantal. Keesokan harinya, Arthur yang tengah bersiap untuk menuju ke acara Murray, tiba-tiba kedatangan dua mantan rekan kerjanya, yaitu Randall dan si imut Gary. Keduanya datang dengan maksud untuk membahas soal polisi yang sempat menanyai mereka tentang aksi pembunuhan oleh badut di kereta tempo lalu. Namun Arthur yang masih kesal dengan Randall, dia pun dengan tidak santuy menusukkan pisau kecil ke leher dan mata Randall, yang membuat pria gemuk itu langsung tewas seketika. Berbeda dengan Gary, pria menggemaskan itu justru dibiarkan pergi dari sana. Bahkan Arthur sempat membukakan pintu untuknya, sembari menyebut jika Gary merupakan orang satu-satunya yang baik padanya selama ini. Setelah menghabisi Randall, Arthur nampak sangat gembira seolah telah menemukan kembali jati dirinya dan merasakan kepuasan tersendiri dari aksinya tadi. Bahkan ia juga terlihat menari-nari dengan begitu santuy sepanjang perjalanannya. Hingga langkahnya sempat terhenti ketika dua orang detektif yang dulu sempat menginterogasinya kini kembali menghampirinya. Sontak Arthur pun berlari menghindari detektif itu, hingga menuju ke dalam kereta yang ternyata berisi banyak pendemo yang mengenakan dandanan ala badut. Keributan juga sempat terjadi di sana, hingga banyak pendemo di sana pun langsung menghabisi detektif tersebut. Dan Arthur kini bisa kembali berlenggang sembari melanjutkan perjalanannya ke acara Murray. Di dalam ruang riasnya, Arthur yang tengah asik menonton berita tentang keributan yang menimpa dua detektif di kereta tadi, kini didatangi Murray bersama asistennya. Di sana Murray mulai menyapa dan menjelaskan pada Arthur tentang aturan selama acara nanti. Sementara Arthur sendiri sempat membuat permintaan agar nantinya Murray hanya perlu memperkenalkan Arthur sebagai Joker. Nah, ketika acara Murray Franklin Show dimulai dan nama Joker pun disebut sebagai tamu undangan di malam itu, Arthur memasuki acara tersebut dengan menari-nari penuh bahagia. Singkat cerita, saat ia mulai terpojok dengan permintaan Murray untuk membuat sebuah lelucon, ia justru menampakkan ekspresi wajah yang berbeda. Arthur mulai kesal hingga ia mengakui aksi pembunuhan 3 pria di kereta dalam acara tersebut. Arthur juga sempat mengutarakan bagaimana sulitnya hidup di masa ini ketika konflik sosial telah menghimpit rakyat kecil seperti dirinya. Arthur juga menyebut jika Murray merupakan orang yang jahat karena telah menampilkan videonya hanya sebagai bahan lelucon di acaranya saja. Dan tiba-tiba ia menembakkan pistolnya tepat ke kepala Murray hingga membuatnya tewas seketika. Dan semua orang di dalam studio itu berlarian menyelamatkan diri dari sana.
Tak butuh waktu lama, kabar tentang terbunuhnya Murray pun langsung menjadi berita panas saat itu dan membuat aksi demo di Gotham menjadi semakin brutal. Kini semua demonstran merasa bahwa Joker merupakan sosok pahlawan bagi mereka. Sementara Arthur yang sedang dibawa oleh mobil polisi tiba-tiba dikejutkan dengan mobil ambulans yang menabraknya hingga membuatnya bisa terbebas dari sana. Ia terlihat sangat bahagia ketika semua pendemo menyorakinya, seolah sebagai pahlawan yang telah memperjuangkan suara mereka selama ini. Bahkan Arthur juga sempat menari-nari di tengah kerumunan para pendemo itu. Di tempat lain, terlihat Thomas dan keluarganya yang tengah keluar dari bioskop untuk menyelamatkan diri dari aksi brutal para demonstran di Gotham City. Naasnya, di sebuah lorong jalan tiba-tiba ia ditembak oleh seorang misterius yang mengenakan topeng badut. Istrinya juga turut menjadi korban dalam penembakan di sana, dan hanya menyisakan Bruce Wayne saja. Di akhir film, terlihat Arthur yang kini sudah menjadi pasien di rumah sakit jiwa Arkham, dan ia tengah diinterogasi oleh seorang pegawai di sana. Namun tak lama kemudian, ia terlihat berjalan keluar di lorong rumah sakit itu dengan jejak sepatu yang penuh darah. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Joker. Secara klasik dan secara sistematis yang sangat santuy, di film ini orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Awalnya ya kan, Arthur ini baik orangnya. Namun karena sering tersakiti oleh lingkungannya sendiri, ia pun menjadi geram atas keadaan tersebut. Tanpa sengaja, dengan kekesalan itu, dia pun mendapatkan sensasi yang luar biasa ketika pertama kali menghabisi orang atau membunuh orang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget ya deh.